Terkadang kita itu melihat orang itu bijaksana karena dia sudah berumur gitu ya, sudah tua, sudah menjalankan hidup yang cukup lama, makanya dia bijaksana. Lalu kita berpikir, nanti juga kita bijaksana sendiri lah. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sebuah pola pikir atau sudut pandang kita terhadap hidup kita sendiri gitu ya. Dan dalam stoikisme itu kebijaksanaan sama halnya seperti otot di dalam tubuh kita. Harus kita latih, harus kita praktekkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Dan kebijaksanaan yang paling penting di dalam stoikisme itu adalah dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu adalah kebijaksanaan yang harus kita lakukan setiap saat dan harus kita latih setiap saat gitu ya. Ketika kita merasa bahwa kita itu bisa bijaksana karena kita sudah melewati banyak masalah hidup gitu ya. Tetapi dalam stoikisme, jika kamu membaca quote-quote atau kutipan-kutipan atau buku-buku stoikisme, kamu itu akan mendapatkan bahwa banyak sekali kata-kata di mana kita itu tidak ada bedanya dengan orang tua. Apa yang membedakan kita dengan orang tua? Yaitu umur. Bedanya itu cuma umur. Tetapi tidak bilang bahwa orang tua itu adalah bijaksana. Orang tua itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang berumur itu adalah orang yang bijaksana. Karena apa? Karena belum tentu. Belum tentu. Dan orang yang selalu membaca buku pun belum tentu bijaksana. Gitu ya. Dan orang yang ke gym pun belum tentu orang yang sehat. Gitu ya. Lalu apa dong? Apa dong? Jadi kebijaksanaan itu adalah hal yang berada di dalam pikiran kita. Bagaimana cara kita melihat sebuah kejadian. Bagaimana cara kita melakukan hidup kita. Gitu ya. Jadi kata Epictetus itu adalah tugas kita sebagai manusia itu cuman ada satu. Memisahkan hal yang berada di dalam kendali dan memisahkan hal yang berada di luar kendali. Jadi jika kamu ingin menjadi seorang stoik gitu ya, maka yang harus kamu lakukan adalah melatih cara berpikir dan menjadikan cara berpikir kamu itu menjadi cara berpikir orang-orang stoik. Gitu ya. Dalam setiap hal, dalam segala sesuatu, dalam hal sekecil apapun di dalam hidup kita. Selalu fokus, selalu bermeditasi terhadap dikotomi kendali. Dan itu adalah hal satu-satunya yang harus kita lakukan. Hal satu-satunya yang harus kita praktekkan ketika kita ingin menjadi seorang stoik. Dan itu adalah hal yang semua stoik lakukan sebenarnya. Saat
kita membaca buku-buku stoik yang atau kita baca kutipan-kutipan stoik, sebenarnya kutipan itu adalah hasil pengalaman dia dari mempraktekkan kebijaksanaan yang stoikisme pegang, yaitu dikotomi kendali. Jadi kebijaksanaan itu harus dilatih. Dan dilatihnya itu kapan? Dilatihnya itu sekarang. Sekarangnya itu kapan? Sekarang, detik ini, saat ini. Gitu ya. Ketika kamu bangun pagi gitu ya, kamu harus langsung ingat apa yang berada di dalam kendali kamu. Yang ada di dalam kendali kamu adalah bangun, buka mata, angkat badan kamu, duduk gitu ya, lalu berdiri, lalu membereskan kasur, ke toilet. Itu adalah hal yang berada di dalam kendali kamu. Kebisingan di luar bukan berada di dalam kendali kamu. Kebisingan di media sosial bukan berada di dalam kendali kamu. Dan itu harus selalu kamu lakukan setiap saat. Dan saya pun melakukan itu setiap saat. Ketika saya bangun pagi gitu ya, selalu ada impuls itu gitu ya, selalu ada impuls itu untuk membuka handphone, untuk melihat media sosial. Tetapi saya berpikir lagi, this is not under my control gitu ya. Impuls itu tiba-tiba ketika saya membuka handphone, saya ingat, oh kok saya memiliki impuls itu. Jadi saya berusaha untuk mengubah impuls itu menjadi apa? Menjadi hal yang saya bisa kendalikan. Gitu ya. Tadinya kan kita berpikir bahwa impuls itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan dan harus kita ikuti, padahal tidak. Impuls itu sebenarnya berada di dalam kendali kita. Tolak impuls itu terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ketika saya ingin membuka handphone, saya menghentikan impuls itu dan langsung menaruh handphone itu gitu. Dan langsung bangun dan lakukan apa yang ingin saya lakukan, yaitu rutinitas pagi saya gitu ya. Bangun pagi, ke toilet, cium si cinta, lalu membaca buku, minum kopi, gitu ya, menulis jurnal, apapun itu. Harus selalu ingat bahwa ada yang namanya dikotomi kendali. What is my control? Apa yang bisa saya kendalikan? Gitu ya. Ingat saja bahwa keriuhan di luar gitu ya tidak bisa kita kendalikan, dan ini terjelaskan oleh Epictetus. Maksudnya dijelaskan oleh Epictetus. Ketika kamu ingin pergi ke bathhouse gitu ya, ke rumah untuk mandi gitu ya. Kalau dulu kan ada zaman dulu itu kayak tempat pemandian umum, atau sekarang itu kita ingin mandi, ya kita pikirkannya ya mandi saja gitu. Yang ingin kita lakukan kan mandi. Jadi apa yang di dalam kendali kita itu adalah mengendalikan diri kita untuk mandi saja dan tidak perlu menghiraukan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kalau istilahnya itu zaman sekarang itu mungkin mindfulness atau being present gitu ya. Dan sebenarnya seorang stoik itu sudah melakukan being present, melakukan mindfulness itu dari zaman dulu. Dari 2000 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang paling basic untuk kita lakukan dan untuk kita pelajari ketika kita ingin menjadi seorang stoik gitu ya. Ketika kita ingin mencapai kebahagiaan yang stoik janjikan. Gitu ya. Stoikisme itu kan menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan ketenangan, tetapi
kita itu harus acquire ketenangan itu. Kita harus mendapatkan kebahagiaan itu. Kita harus earn kebahagiaan itu. Tidak bisa tiba-tiba datang gitu. Dan kebahagiaan itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi tidak bisa semata-mata kebijaksanaan itu datang karena usia kita yang semakin tua, tidak bisa gitu ya. Kebijaksanaan itu harus kita latih. Kebijaksanaan itu harus dilatih dan dilakukan sekarang, detik ini gitu ya. Apakah kamu bisa menjadi bijaksana ketika kamu masih muda? Ya mungkin saja bisa. Tergantung apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Tergantung fokus kamu itu apa gitu ya. Fokus kamu itu apa? Gitu ya. Fokus kamu setiap saat itu kemana gitu ya. Dan untuk menjadi bijaksana ala stoik, ya kamu harus memfokuskan diri kamu terhadap hal-hal yang berada di dalam kendali kamu dan tidak terlalu memusingkan hal-hal yang berada di luar kendali kamu. Kayak gitu ya. Jadi begitu saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.